Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alamsyah. Di sini saya akan menjelaskan terkait PKPU dan kepailitan. PKPU adalah sebuah proses hukum yang mengizinkan debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk menunda pembayaran utang kepada kreditur. PKPU bertujuan untuk mencapai perdamaian antara debitur dan kreditur agar dapat mencapai kesepakatan tentang bagaimana utang-utang tersebut akan dibayarkan. Ini adalah langkah hukum yang dapat membantu debitur menghindari pailit dan likuidasi aset. Tujuan utama dari PKPU adalah untuk mencapai perdamaian antara debitur dan kreditur. Pasal 222 ayat 2 Undang-Undang PKPU menyatakan bahwa PKPU bertujuan untuk membuat kesepakatan bersama yang termasuk dalam rencana perdamaian. Rencana perdamaian ini mencakup tawaran skema pembayaran utang piutang baik sebagian atau seluruhnya, sehingga debitur dapat menghindari pailit dan likuidasi harta kekayaan mereka. Dasar hukum PKPU sendiri adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, khususnya dalam bab 3 pasal 222 sampai dengan pasal 294. Selanjutnya, cara pengajuan PKPU. Tata cara pengajuan PKPU diatur dalam pasal 51 ayat 1 sampai ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 sebagai berikut. Yang pertama, kreditur harus mengajukan permohonan kepada OJK. Yang kedua, OJK memiliki waktu 30 hari untuk memberikan pernyataan yang menyetujui atau menolak permohonan. Jika permohonan ditolak, alasannya harus disertakan secara tertulis. Selanjutnya, pailit. Pailit adalah sebuah situasi di mana pihak debitur tidak bisa atau kesulitan untuk membayar hutang atau uang pinjaman dari kreditur atau pemberi pinjaman uang, dan pengadilan menyatakan pailit. Perusahaan yang gagal untuk mengembalikan uang pinjaman kepada kreditur ketika jatuh tempo, perusahaan tersebut bisa terkena pailit. Apabila kasus yang satu ini terjadi, maka perusahaan atau kreditur yang memberi uang pinjaman akan melaporkan situasi tersebut ke pengadilan. Nantinya pengadilan akan menunjuk seorang kurator untuk mengurus dan juga menjual berbagai aset yang gagal membayar utang. Kemudian uang tersebut akan diserahkan kepada kreditur. Syarat permohonan pengajuan pailit seperti yang dijelaskan di atas dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 37 Tahun 2004 yang bisa memutuskan bahwa suatu perusahaan itu pailit atau tidak hanya dilakukan oleh pengadilan niaga, yang mana ada beberapa syarat dan juga prosedur yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama, adanya debitur yang memiliki 2 atau lebih kreditur dan tidak bisa membayar lunas sedikitnya satu hutang yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih. Dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik itu permohonan sendiri ataupun atas permohonan satu atau lebih kreditur. Yang kedua, adanya kreditur yang memberikan uang pinjaman kepada debitur yang bisa berupa perseorangan atau badan usaha. Yang ketiga, ada beberapa utang yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih. Hutang tersebut bisa dikarenakan sudah diperjanjikan. Terjadinya percepatan waktu penagihan sanksi ataupun denda atau putusan pengadilan arbiter. Yang keempat, adanya permohonan pernyataan pailit dari lembaga kredit.